Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Narulita Andriani. Di sini saya akan menyampaikan tentang model penelitian pengembangan Borg and Gall. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pendahuluan. Yakni menurut Borg and Gall, tahun 1989, awalnya penelitian R&D ini diterapkan pada dunia industri. Hampir 4% biaya digunakan untuk penelitian di dunia industri ini. Sama halnya dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang komputer dan bidang farmasi, biayanya dapat melebihi 4%. Sedangkan dalam bidang yang lain seperti bidang sosial dan pendidikan, peranan R&D ini masih sangat kurang, yakni kurang dari 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan. Ini adalah salah satu alasan mengapa kemajuan di bidang pendidikan itu sangat tertinggal dibandingkan dengan bidang yang lain, ya karena peranan R&D ini yang masih sangat kurang di bidang pendidikan. Yang selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pengertian R&D. Menurut Borg and Gall tahun 1989, penelitian pengembangan pendidikan atau R&D adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan menvalidasi produk pendidikan. Hasil penelitian ini tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah ada, tetapi juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban sebuah permasalahan yang praktis. Dari pengertian yang sudah tertera menurut Borg and Gall ini, di sini penelitian pengembangan pendidikan ini tidak hanya digunakan untuk mengembangkan suatu produk pendidikan, tetapi juga digunakan untuk menemukan suatu jawaban atas sebuah permasalahan yang praktis. Seperti itu. Jadi tidak hanya untuk mengembangkan dan menvalidasi produk pendidikan, tetapi hasil penelitian ini juga itu dapat untuk menemukan suatu pengetahuan atau jawaban dari sebuah permasalahan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dan bidang kajian R&D. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, studying research findings pertinent to the product to be developed, yakni melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Maksudnya, di poin pertama ini itu mencari bahan-bahan untuk mengembangkan suatu produk. Dengan apa? Ya dengan cara mencari temuan-temuan penelitian yang terkait dengan produk yang akan dikembangkan itu. Lah, itu adalah penelitian awal di poin pertama ini. Poin yang kedua yakni developing the product based on these findings, yaitu mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Di sini sudah jelas mengembangkan produk setelah mencari temuan-temuan penelitian tadi. Yang kedua yang selanjutnya yaitu mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian yang sudah dilakukan di poin yang pertama tadi. Sedangkan di poin yang ketiga yakni field testing it in the setting where it will be used eventually, yaitu dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Maksud dari poin yang ketiga di sini yaitu mempraktekkan dan agar dapat mengetahui produk yang nantinya akan digunakan. Yang terakhir, poin keempat, revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage, yaitu melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Yang poin keempat ini yaitu melakukan revisi atau memperbaiki kelemahan atau kesalahan yang sudah ditemukan setelah melakukan uji lapangan di poin yang ketiga tadi. Mulai dari yang pertama, Research and Information Collection atau penelitian dan pengumpulan data. Langkah yang harus dilakukan meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Itu langkah yang terdapat di poin yang pertama. Yang kedua,
yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan di sini meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai, dan mendesain atau langkah-langkah penelitian. Itu yang terdapat di poin kedua. Sedangkan di poin yang ketiga, develop preliminary form of product atau pengembangan draft produk awal. Langkahnya meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan, penentuan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan, penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Itu di poin yang ketiga. Yang selanjutnya, poin yang keempat, preliminary field testing atau uji coba lapangan awal. Misal, uji coba ini dilakukan di 1-3 sekolah menggunakan 6-12 subjek uji coba atau guru. Selama uji coba, yaitu harus dilakukan pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket. Pengumpulan data dengan kuesioner dan observasi yang selanjutnya dianalisis. Itu di poin yang keempat. Sedangkan yang di poin kelima, main product revision atau revisi hasil uji coba. Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan yang sudah dilakukan. Yang keenam, main field testing atau uji lapangan produk utama. Langkah ini merupakan uji produk secara lebih, yaitu meliputi uji efektivitas desain produk, uji efektivitas desain atau pada umumnya menggunakan teknik eksperimen, model pengulangan. Nah, hasil dari uji lapangan produk utama ini diperoleh dengan yang efektif. Contoh uji lapangan produk utama ini misalnya dilakukan di 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek. Pengumpulan data tentang dampak sebelum dan sesudah implementasi produk menggunakan kelas khusus, yaitu data kuantitatif penampilan subjek uji coba atau guru sebelum dan sesudah menggunakan model yang dicobakan. Sedangkan di poin yang ketujuh, operational product revision atau revisi produk. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Jadi perbaikan ini itu merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang sebelumnya atau yang pertama tadi. Seperti itu. Nah, yang ke-8, operational fit testing atau uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Langkah di poin yang ke-8 ini lebih baik dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk dan uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Misalnya, uji ini dilakukan di 10-30 sekolah dengan 40-200 subjek. Nah, pengujian ini dilakukan melalui angket atau wawancara dan observasi dan hasilnya lalu dianalisis. Itu di poin penjelasan di poin yang ke-8. Yang selanjutnya di poin ke-9, final product revision atau revisi produk final. Dalam langkah ini merupakan penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Jadi hasil produk akhir ini memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Penyempurnaan didasarkan masukan atau hasil uji kelayakan dalam skala besar atau skala luas. Yang terakhir dissemination and implementation atau diseminasi dan implementasi. Yang dimaksud yaitu melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktek pendidikan. Jadi distribusi produk harus dilakukan setelah melalui quality control. Itu penjelasan dari poin yang terakhir atau yang ke-10.
Yang selanjutnya ada kelebihan dari penelitian pengembangan ini menurut Borg and Gall. Yang pertama, kelebihannya yaitu mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah, sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa yang akan datang. Yang kedua, kelebihannya yaitu mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi yang tinggi, karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Kelebihan yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti, sehingga diharapkan akan selalu ditemukan produk atau model yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Kelebihan yang terakhir yaitu merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Yang terakhir yaitu ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Kekurangan yang kedua yaitu tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian ini ditujukan untuk pemecahan masalah here and now dan dibuat berdasarkan spesifik, bukan populasi. Kekurangan yang selanjutnya yaitu penelitian ini memerlukan sumber dana dan sumber daya yang sangat besar. Itu adalah kekurangan-kekurangan yang terdapat di penelitian pengembangan menurut Borg and Gall. Itu tadi penjelasan dari saya tentang model penelitian pengembangan Borg and Gall. Mohon maaf apabila terdapat salah kata saat menyampaikannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.